Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Jumadi Hidayat dengan NIM 230 10 10 167. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Oke, kali ini saya akan mengerjakan sebuah lab 5.5 yang dimana lab persisting data yang dimana menyimpan data secara permanen menggunakan Postman. Oke, tujuan dari lab ini adalah kita bisa memahami cara menggunakan volume atau ruang penyimpanan khusus gitu. Jadi untuk menyimpan data aplikasi kita secara permanen sehingga data tidak hilang saat kontainer dihentikan atau dihapus. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh aplikasi URL shortener. Yang di sini di mana database kontainer tempat menyimpan data. Di sini kita menggunakan Postgre. Nah, di sini ada catatan penting yaitu the backend container use following informasi. Di sini ada backend sebagai default value di user dan di sini sebagai front menggunakan nginx server to redirect local host 8080 persisting. Nah, di sini backend container mengatur logika aplikasi. Front end container mengubah tampilan antarmuka untuk pengguna. Oke. Mari kita start aplikasinya di terminal Red Hat. Oke, sebentar. Kita Ctrl plus. Oke. Di sini kita akan pertama-tama kita perlu menyiapkan environment untuk pelatihan ini. Oke, kita disuruh untuk menjalankan lab start pasting lab. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Ini belum bisa karena kita belum mengaktifkan enable host paste ya. Oke. Ctrl V. Nah, kita Ctrl C dulu ya. Oke. Di sini kita Ctrl C, Ctrl V ulang. Oke. Boom. Nah, menjalankan skrip khusus disediakan oleh bernama lab dengan argumen start. Tujuannya adalah untuk mengunduh bahan-bahan yang kita butuhkan dan mengatur sistem kita agar siap untuk memulai tugas-tugas di lab ini. Nah, di sini sudah ada 7 langkah-langkah atau 7 yang harus kita buat, yang harus kita jalani. Nah, di sini ada 0 passing, 0 benar, dan 7 failing, 7 gagal. Nah, di mana di sini kita harus menjalankan sampai 7 passing, 0 failing. Oke. Di sini ini tidak perlu kita berhentiin, kita buka aktivitas baru. Oke. Oke. Di yang pertama kita disuruh create dynamic volume with the following parameters. Langkah pertama adalah membuat volume untuk menyimpan data database kita. Oke. Yang pertama itu perintah Postman. Ini sini. Postman volume create Postgres 105. Nah, di mana Postman perintah utama untuk menjalankan Postman seperti kayak Docker gitu. Ya. Yang kedua tuh nih volume. Kita memberitahu Postman bahwa kita ingin berinteraksi dengan volume. Create. Kita memberitahu Postman bahwa kita ingin berinteraksi dengan volume. Create tuh adalah perintah membuat sesuatu yang baru gitu. Aduh, sorry. Postgre min vol adalah nama yang kita berikan untuk volume yang baru kita buat. Nah, kita bebas memberikan nama apa saja, tapi ini di sini kita menggunakan Postgre min vol. Oke, kita eksekusi aja. Postman Ctrl C, Ctrl V. Oke, enter. Nah, di sini sudah terbuat Postgre min vol. Oke. Langkah kedua, mengimport data ke volume. Import the home student D0188 lab pasting min lab Postgre vol tab. Oke. Di sini Postman
Podman volume sama seperti sebelumnya, kita menggunakan fitur volume dari Podman. Yang ini import perintah untuk memasukkan data dari sebuah file ke dalam volume. Postgre minvol, nama volume tujuan tempat kita menyimpan data. Slash ini artinya bahwa line pertama tidak dijalankan dulu, masih ada perintah selanjutnya. Di 0188/lab/proceeding min lab/postgre minvol adalah alamat lengkap atau file menuju file data yang ingin kita masukkan gitu. File ini berekstasi .tar.gz. Nah, jadi file ini arsip yang dikonversi. Nah, tidak akan ada pesan yang muncul setelah perintah ini dijalankan, itu artinya berhasil. Nah, not output expert. Oke. Di sini kita copy dulu Podman. Oke, kita masukin ke dalam text to client agar perintahnya tidak diubah gitu, agar prosesnya tidak berjalan. Oke. Enter. Oke. Ya, tidak ada output yang dikeluarkan. Oke. Yang kedua, start the aplikasi database container with the following parameters. Sekarang kita akan menjalankan untuk database kita dan menghubungkannya ke dalam volume yang sudah kita buat gitu. Jadi di sini ada postgre password sama dengan hasilnya, postgre SQL/user sama dengan hasilnya, postgre SQL database sama dengan hasilnya. Oke. Di sini 2.1 Podman network create preceding/net stripnet maksudnya. Podman network perintah untuk berinteraksi dengan fitur jaringan di Podman. Create membuat jaringan baru. Preceding stripnet nama jaringan yang kita buat. Jaringan ini berguna agar kontainer-kontainer kita nanti bisa saling berkomunikasi gitu. Ini nama yang sudah kita buat yang dari sini. Oke. Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Bentar. Oke. Di sini sudah terdapat persisting/net, stripnet gitu. Oke. Yang selanjutnya start the database container, jalankan database container. Nah, ini kita copy dulu ya, sampai sini. Oke, Podman run itu perintah untuk membuat dan menjalankan kontainer baru. /min persisting/stripdb itu artinya memberikan nama persisting db pada kontainer ini agar mudah dikenali. Min d. Nah, jadi menyalakan kontainer ini di latar belakang atau background sehingga tidak bisa lanjut mengetik perintah lain di terminal gitu. Oke. Ini tandanya masih ada program selanjutnya, jangan dijalankan dulu. Min-net persisting user sama dengan hasilnya. Min e environment menyetel variabel. Min e menyetel variabel lingkungan atau environment variable di dalam kontainer ini seperti memberikan pengaturan awal. Di sini ada postgre password sama dengan hasilnya. Ini mengatur ketersediaan pengguna tersebut menjadi password. Postgre SQL user sama dengan hasilnya. Membuat pengguna database bernama user. Dan Postgre database DB membuat nama database bernama DB. Nah, selanjutnya min-mon tipe volume src postgre /var/lib/pgsql/data dan ini example. Nah, ini artinya di bagian ini penting kita menghubungkan mon volume kita tipe sama dengan volume, kita menggunakan jenis volume src postgres strip
min vol sumber atau source code data dalam volume bernama postgre. Oke, kita jalankan dulu di text to client. Oke, Ctrl V, send. Oke, tunggu, biarkan programnya mengeksekusi terlebih dahulu. Oke, bentar. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat getting image shortcut signature di blok. Oke. Nah, di sini setelah dijalankan akan muncul deretan karakter acak, di mana itu adalah ID dari kontainer kita yang sudah kita buat, di mana 05CAB sampai 55C. Oke. Selanjutnya yang ketiga, langkah menjalankan kontainer backend. Nah, di sini call the container pressing the backend, start container, jalankan kontainer di background, use environment variable db host pressing the. Oke, di sini kita jalankan perintah di backend. Kita masukin, oke, send. Oke, sama seperti tadi, port main run adalah cara menjalankan kontainernya. Min name presting backend, memberi nama kontainer presting backend. Min D berjalan di directory di background. Min E db host presting db menyetel variabel kita memberitahu bahwa backend bahwa database-nya berada di host bernama presitting min db, nama kontainer database kita yang tadi. Oke, min p80808080 itu membuka akses port 8080 pada komponer kita. Nah, jadi angka pertama diteruskan ke port 8080 di dalam kontainer angka kedua. Terus minnet persitting minnet itu menyambung ke jaringan yang sama dalam database. Selanjutnya registry.ocp image example red hat use podman strip url short backend, itu adalah image yang digunakan untuk backend. Oke, kita sudah kontrol tadi, kita enter. Oke, tunggu sebentar, programnya lagi berjalan. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada start the front end. Copy with block. Oke. Sedikit lambat. Oke. Nah, di sini juga ada ID baru yang dibuatkan untuk backend. Nah, yang keempat, start the front end. Itu terakhir dijalankan antarmuka penggunaannya atau front end gitu. Start the container di latar belakang background, contact the container the pressing the network, expose the port 3000 dan mesin. Oke, di sini kita disuruh menjalankan ini dulu untuk yang backend. Nah, masukin ke sini. Nah, yang sama seperti penjelasan yang tadi, port main run untuk menjalankan kontainer bernama presting front end. Di sini min name presting front end, min D berjalan di latar belakang, min net presting min net itu menyambung ke jaringan yang sama. Nah, di sini min P300 dan 80. Ini sedikit berbeda. Kita memasukkan port 3000 di komputer. Kita menuju port 8080 di dalam kontainer front end. Jadi kita akan mengakses aplikasi melalui port 3000 gitu. 3000. Oke. Nih, di registrasi OCP example yang digunakan untuk front end. Oke. Kita enter terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk menguji front end
di web browser untuk verifikasi localhost. Oke, di sini ada activity. Kita ke browser. Oke, di sini kita tinggal copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V. Enter. Nah, di sini udah ada tampilan dari front end. Yang dimana di sini ada form untuk enter the URL shorter. Nah, jadi di sini localhost menuju ke komputer Anda kita sendiri, dan 3000 adalah port yang kita buka untuk front end tadi yang kita buat. Oke, yang kedua kita disuruh untuk mengecek dari database data import yang kita sudah buat. HTTP. Sebentar. Oke. Kita Ctrl C. Kita buka tab baru aja. Oke, enter. Nah, di sini sudah berhasil, data import has been successful. Yang dimana kita mengakses port 8080 yang langsung menuju ke backend URL yang ada ID acak tadi. Dan data yang sudah ada di dalam file arsip yang kita import ke volume tadi. Jika kita sudah diarahkan ke sebuah situs web yang ada isinya data import has been successful, itu sudah berhasil. Nah, di sini ada search ID, search URL yang di database tadi. Nah, jadi ini sudah berhasil. Kita kembali ke oke. Jadi kita baru melihat tahap-tahapan yang kita sudah kerjakan. Di sini sudah berubah menjadi 7 passing, 7 benar, atau 0 failing, 0 gagal. Oke, jika kita mau mengakhiri lab tersebut dan membersihkan terminal ini, kita menjalankan perintah lab finish pristing/lab. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Oke. Jadi praktik kita hari ini sudah selesai untuk section 5.5 yang dirated. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.